saya kira semua sepakat bahwa isu terkait dengan perpanjangan jabatan presiden itu harus dihentikan. Tidak boleh ada lagi isu itu. Sebab negara yang di mana presiden itu menjabat berkali-kali, itu sudah pasti negara otoriter. Tapi negara yang masih sering muncul isu-isu terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, biasanya menggambarkan secara nyata dari sebuah negara yang memang praktek demokrasinya belum mapan atau saya katakan tidak mapan. Dan biasanya terindikasi untuk kemungkinan negara tersebut akan berbalik ya 180 derajat menuju negara yang otoriter. Atau dalam sebuah tulisan saya menyebutnya sebagai otoriter berjubah demokrasi. Kan sering sekarang itu di beberapa rezim di banyak negara itu demokrasi dijadikan sebagai jubah untuk dikenakan oleh sebuah badan atau sebuah negara yang sejati ini adalah negara otoriter. Tapi kemudian proses-proses demokrasi yang sifatnya prosedural itu dijadikan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya. Kita tahu bahwa negara otoriter itu biasanya memiliki karakteristik di mana kepemimpinan itu berlangsung secara sewenang-wenang. Isu-isu yang fundamental ya, yang sesungguhnya sudah tegas diatur di dalam konstitusi itu tidak dibenarkan, tapi kemudian masih sering muncul. Pemilu biasanya sekadar hajatan politik yang pemenangnya sesungguhnya sudah ditentukan, tentu dengan menggunakan beragam modus kecurangan. Ya. Saya kira saya kok terlalu sulit untuk mempercayai bahwa pemilu selama ini di Indonesia itu berlangsung sangat adil ya, sangat jurdil, sangat luber. Gitu. Indikasi bahwa pemilu-pemilu yang berlangsung selama ini berlangsung secara curang itu saya kira cukup banyak ditemukan di lapangan. Kemudian legislatif itu hanya menjadi stempel ya, atas kebijakan penguasa. Tidak punya kekuatan apapun untuk melawan kekuasaan eksekutif. Kemudian lembaga negara seperti Badan Intelijen, lembaga anti rasuah, lembaga penegak hukum dengan data-data yang dimilikinya itu dijadikan sebagai instrumen untuk mengancam lawan-lawan politik atau siapapun yang mencoba untuk membangkang kemauan politik penguasa. Sulit untuk menyebut misalnya pernyataan dari 3 ketua umum partai itu tidak lepas dari persoalan ini. Jadi yang dilakukan oleh 3 partai saya kok melihatnya pada sisi ini. Jadi ada kekuatan yang mencoba untuk menggunakan lembaga-lembaga negara yang ada untuk menekan siapapun yang mencoba untuk tidak taat, tidak sejalan dengan penguasa. Kemudian kuantitas ataupun juga gerak partai politik itu dikendalikan, dibatasi sedemikian rupa. Kalau pada masa Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya, setidaknya dengan kekuasaan Pak Karno yang mulai otoriter sejak dekret Presiden 5 Juli 59 dikeluarkan, kemudian Pak Harto itu dengan melakukan penyederhanaan partai yang dimulai pada pemilu tahun 77, setelah pada pemilu tahun 71 itu berlangsung dengan 10 kontestan pemilu, ya, 9 partai politik dan 1 golongan karya. Golkar itu tidak mau disebut sebagai partai politik, maunya disebut sebagai orsospol. Ya. Itu dibatasi demikian rupa. Nah, kalau konteks yang pasca Orde Baru itu pembatasan partai politik itu polanya sedikit berbeda. Yang pertama dengan parliamentary threshold itu ya. Itu saya kira pembatasan partai tapi dalam pengertian bukan jumlah partai politiknya yang dibatasi, tapi
kualitas demokrasi yang ada di partai-partai itu dibatasi. Semua dikendalikan. Kemudian dengan presidensial threshold itu juga pembatasan yang lain. Partai-partai politik itu dibikin kesulitan untuk bisa mengajukan kandidat politiknya untuk tampil dalam kontestasi politik nasional 5 tahunan. Kemudian pembuatan kebijakan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat banyak. Saya kira dalam banyak kasus pembuatan undang-undang yang terakhir ya, yang cukup menghebohkan kan soal undang-undang cipta kerja ya, Omnibus Law itu, kemudian undang-undang Minerba, termasuk yang paling terakhir itu ya undang-undang IKN ya. Itu kan jelas ya, pelibatan masyarakat itu sangat minim dan biasanya selalu disahkannya itu di malam hari ketika orang itu sedang tidur atau mungkin sedikit sedang tahajud gitu ya. Kemudian memaksakan kepatuhan yang bersifat mutlak kepada siapapun. Orang itu ditaat untuk bisa patuh secara mutlak. Ya tentu tadi dengan menggunakan segala macam cara, bisa mungkin dengan kekuatan ekonomi, juga bisa dengan mencari dosa-dosa politik yang dilakukan oleh elit-elit politik yang lainnya. Nah, ini menyebabkan positioning partai politik, termasuk mohon maaf, juga keberadaan ormas keagamaan sekalipun, itu dibikin serba sulit di dalam menjalin relasi dengan rezim-rezim yang dalam prakteknya memang menampakkan ya wajah otoriternya itu. Dan yang kita diskusikan malam hari ini terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia, itu kan sesungguhnya bukan hal yang baru bagi Indonesia. Misalnya Soekarno ditetapkan oleh MPR sebagai presiden seumur hidup. Bahkan ada partai politik yang menyebut kira-kira begini, andaikan Soekarno itu masih hidup terus-menerus, maka partai tersebut itu akan menjadikan Soekarno sebagai calon presiden terus-menerus dalam setiap pemilu. Kemudian Soeharto misalnya menjadi presiden berkali-kali sampai 6 kali gitu ya. Kemudian Presiden Jokowi juga dicoba, tadi oleh Prof. Wiwi sudah dijelaskan ada 3 gelombang yang terakhir, dan ini saya kira sudah banyak disebut oleh media, jadi bukan sesuatu yang tabu lagi, itu oleh Luhut Binsar Panjaitan. Saya sebelum Tempo mengulas soal ini, memang saya sudah sedikit dapat bocoran terkait dengan masalah ini. Nah, dalam hal yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, selalu biasanya ada kekuatan yang luar biasa. Pertama, itu melekat pada diri seorang pemimpin yang ditopang oleh kelompok-kelompok pragmatis. Ini saya kira terjadi pada masa Soekarno. Gitu ya. Soekarno itu pemimpin hebat. Itu. Kemudian pemimpin yang kuat, ya, kemudian ditopang oleh kelompok-kelompok pragmatis, ya, yang ini tentu bisa debatable ya, debatable terkait dengan penyebutan kelompok pragmatis, tapi pastinya dengan demokrasi terpimpin, kemudian dengan nasakomnya itu juga sulit untuk menyebut bahwa kelompok-kelompok yang terlibat di dalamnya itu tidak disebut sebagai pragmatis. Kemudian ada juga pemimpin yang kuat, tapi kemudian mendapat topangan dari militer yang kuat. Saya kira Pak Harto itu menempati posisi ini. Jadi dia bisa disebut sebagai, kalau sekarang kan yang berkuasa adalah kaum oligark ekonomi, pada masa Pak Harto itu yang berkuasa adalah oligark militer, ya, oligarki militer yang terjadi pada saat itu. Atau ada juga melekat pada pemimpin boneka, pemimpin yang sejatinya lemah, yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang kuat, termasuk juga di dalamnya adalah kekuatan ekonomi, kekuatan kaum oligark, dalam ini oligarki ekonomi, dan biasanya
di dalamnya civil society itu tampil sangat lemah. Civil society tiarap semua, bahkan sebagian dari pegiat civil society yang dulu ketika menjatuhkan Pak Harto atau proses penjatuhan Pak Harto yang dimulai dari makalah Pak Amin yang berjudul Suksesi Nasional Sebuah Keharusan, itu sekarang pegiat-pegiat civil society sudah menjadi bagian dari state itu sendiri. Nah, poin yang ketiga ini saya kira saya melihat itu melekat pada diri Pak Jokowi. Isu pertama ketika dimunculkan oleh Qodari, ternyata Pak Jokowi tidak mampu untuk menghentikan isu itu. Saya melihat bahwa ini sisi kelemahan dari Presiden Jokowi. Andai Presiden Jokowi adalah figur pemimpin yang kuat, strong leader, itu dipastikan ketika Presiden Jokowi ngomong tidak lagi mau diperpanjang, itu tidak akan lagi muncul lagi. Tapi nyatanya kan kemudian masih bisa muncul kembali upaya-upaya untuk memperpanjang jabatan presiden. Ini saya melihat bahwa pada sisi ini saya kira Pak Jokowi secara leadership itu memang sangat lemah. Ya, sering justru yang muncul satu figur tertentu yang sering disebut sebagai the real of presiden misalnya. Nah, ini saya melihat bahwa dari sisi demokrasi, Indonesia itu belum termasuk negara yang mapan di dalam konteks demokrasi. Maka saya berharap betul bahwa organisasi-organisasi kemahasiswaan yang selama 7 tahun terakhir itu sangat lemah dari sisi gerakan, itu mulailah bangkit kembali. Karena saya merasa bahwa yang masih memungkinkan untuk diandalkan untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini, ya memang mahasiswa, ditopang tentunya dengan gerakan-gerakan civil society yang lainnya. Ya, saya tentu masanya sudah habis, Bang Bursa tentu masanya juga sudah habis, dan aktivis-aktivis dulu ya tentu masanya sudah habis. Alhamdulillah kemarin ada aksi yang dilakukan oleh adik-adik IMM gitu ya. Saya kira sudah mengawali hal yang bagus dengan kepemimpinan yang baru. Ya, semoga tidak terlalu merasa nyaman berhubungan dengan penguasa gitu kan. Kemudian organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lainnya juga supaya juga sedikit demi sedikit menjauh dari kekuasaan. Saya kira tidak bagus juga isu-isu yang berkembang belakangan, ya bukan belakangan, dalam beberapa tahun terakhir ini soal bagaimana elit-elit organisasi kemahasiswaan justru merasa nyaman ketika berdekatan dengan kekuasaan, justru bukan sebaliknya. Ini saya kira harus menjadi koreksi kita semua. Ya, saatnya mahasiswa itu bisa tampil lebih independen ya, dalam konteks relasinya dengan kekuasaan. Isu-isu negatif terkait organisasi kemahasiswaan harus berhenti. Termasuk juga di lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa itu juga harus terpecah beberapa kelompok. Ini juga saya kira tidak bagus juga, dan ini juga harus diakhiri. Karena saya berharap bahwa yang masih mungkin bisa mengawal itu adalah organisasi kemahasiswaan. Sementara dalam 7 terakhir itu tidak ada itu. Saya tidak melihat misalnya ada PBHMI kemudian turun, DPP IMM turun, ya, terus kemudian PMII turun, GMNI turun, PMKRI turun, dalam pengertian elit di tingkat pusatnya itu. Yang masih berani turun ya kepemimpinan di level komisariat atau cabang, yang saya kira belum banyak terkontaminasi oleh kekuasaan di level elit, ya, sehingga masih agak susah untuk dipermainkan. Nah, ini saya menganggap bahwa ini yang harus dihentikan. Saatnya mahasiswa kembali untuk kritis, sebagaimana dulu menjelang kejatuhan dari Pak Harto, ya. Atau setidaknya di era-era Pak SBY itu setiap ada isu yang tidak pas itu mahasiswa itu langsung bergerak turun ke jalan untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak pas untuk tidak muncul menjadi isu-isu kebijakan yang tidak pas untuk menjadi satu kebijakan politik.